Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusyur. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama, kita terus dan tak henti-hentinya bersyukur dan memuji kepada Allah yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan waktu luang, memberikan kepada kita kekuatan dan kesehatan setelah nikmat iman, setelah nikmat Islam yang dengannya kita dapat melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Bahkan untuk tujuan ibadah inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tugas kita. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, hari ini tanggal 23 Safar 1446 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 Agustus hari ini bangsa kita memperingati 80 tahun 80 tahun kemerdekaannya. Dan tema kita pada subuh hari ini terkait dengan hakikat kemerdekaan. Maka ada dua hal yang insya Allah kita akan jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama, kita mulai dulu dengan kemerdekaan yang kita rasakan, yang kita peringati hari ini. Para jamaah sekalian, kemerdekaan dalam artian kita tidak berada dalam tekanan penjajahan bangsa lain, itu adalah satu nikmat. Itu poinnya. Itu adalah satu nikmat. Dan ini nikmat kemerdekaan dalam bentuk ini kita diberikan suasana yang nyaman, aman, kondusif. Itu menjadi salah satu hal yang diisyaratkan sangat kuat dalam agama kita agar kita bisa maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di awal-awal turunnya surah Makkiyah, salah satu surah Makkiyah itu surah Quraisy. Mudah-mudahan kita semua hafalkan surah itu. Li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-sayf, falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ayat yang terakhir ini, falyabudu rabb hadzal bait, ketika Allah mengingatkan nikmat bagi suku Quraisy
mereka bisa melakukan perjalanan dagang, ya, perjalanan ya, dagang dari dari Syam, dari Mekah ke Syam, kemudian ke Yaman dan seterusnya, ya, baik di musim panas ataupun di musim dingin. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada mereka, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka beribadah kepada pemilik rumah ini, Ka'bah. "Falyabudu rabb hadzal bait," yang ada di hadapan mereka, yang ada di tengah-tengah mereka. Ada Ka'bah. "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah mereka beribadah hanya kepada Rabb, Tuhannya, pemilik rumah ini. Kemudian Allah mensifatkan dirinya, "Alladzi at'amahum min ju'." Pemilik rumah ini, Rabb, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang memberikan kepada kalian makanan sehingga kalian tidak lapar. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf, dan memberikan kepada mereka rasa aman, ya, dari ketakutan. Jadi persyaratan penting agar kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal itu dua. Alladzi at'amahum min ju', kalau kita tidak lapar, ya, maksudnya ada ekonomi yang baik, stabil, kemudian suasana yang aman, suasana yang nyaman. Maka dari perspektif ini para jamaah sekalian, dari perspektif ini kemerdekaan ini satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri, ya. Dan ini biasanya nikmat itu nanti ketika dia hilang baru kita rasakan betapa berharganya nikmat itu, ya. Sekecil apapun nikmat itu, saya ulangi, sekecil apapun nikmat itu berasal dari Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, maka wajib untuk kita syukuri. Nah, ketika kita katakan bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat, maka berlakulah rukun-rukun nikmat. Ini yang penting. Berlakulah rukun nikmat itu. Apa rukun nikmat itu? Ada 3. Ya, saya ulangi ini pelajaran yang mendasar. Setiap hari kita dapat nikmat, tetapi ada nikmat-nikmat yang spesial, ya. Maka terhadap seluruh nikmat itu berlaku rukun nikmat. Apa rukun nikmat itu? Ada 3. Yang pertama para jamaah sekalian, al-i'tirafu bil mun'im. Pengakuan kita bahwa nikmat ini berasal dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Fama bikum min ni'matin faminallah. Ini kaidah dasar dalam persoalan nikmat. Fama bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat, ya, tidak ada satu nikmat kecuali nikmat itu berasal dari Allah dalam Al-Quran. Fama bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat kita, apa nikmat yang, ya, kita rasakan di kehidupan dunia ini, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rukun yang pertama adalah pengakuan kita bahwa nikmat ini, kemerdekaan ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Masya Allah, ya, di pembukaan undang-undang itu diakui oleh para pendiri bangsa kita ini. Bagaimana? Atas berkat rahmat Allah. Ya Allah, ini tauhid, ini yang mengisyaratkan bahwa sebenarnya kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa ini, kita ini dijajah 350 tahun. Pedih itu, 350 tahun. Saya tidak tahu bangsa mana yang dijajah sangat lama, tapi 350 tahun itu 3 abad setengah, hampir 3 generasi atau lebih,
ya, habis ya, dalam penjajahan. Ya. Maka ketika kita merdeka, maka akui bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Kenapa? Ada persoalan tauhid di situ. Terkadang kalau kita dapat sesuatu, kita hubungkan dengan diri kita. Kita hubungkan dengan pencapaian kita. Kita hubungkan pertama kali dengan kerja, usaha kita. Maka rukun nikmat ini mengingatkan kepada kita yang pertama bahwa nikmat ini harus diakui berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini lemah. Ya, para pahlawan kita yang syuhada, ya, itu menjadi wasilah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemerdekaan itu dengan wasilah perjuangan yang mereka lakukan. Tetapi kemerdekaan itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Para jamaah sekalian, kemudian yang kedua, karena dia nikmat, maka rukun nikmat itu harus disyukuri dengan lisan. Harus disyukuri dengan lisan. Maksudnya apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Selalu diingatkan, ya, ceritakan nikmat kemerdekaan ini, bahwa ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya kita bisa merasakan, ya, suasana yang kondusif, suasana yang aman. Kita tidak berada dalam tekanan orang lain, kita tidak berada dalam penjajahan orang lain. Bahkan di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang paling sering didoakan oleh Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wa minal bagaimana? Wa minal, ya, kemudian yang terakhir, wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Apa itu artinya? Wa a'udzubika min galabatid daini wa qahrir rijal. Ini diantara doa yang sering diucapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari lilitan utang, dan berada di bawah tekanan orang lain. Wa qahrir rijal. Ya, kalau kita berada dalam tekanan orang lain, berarti kita ini belum merdeka, menyiksa. Ya. Maka di antara rukun nikmat itu fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Sering disampaikan, sering diingatkan. Mari kita ceritakan nikmat itu. Ceritakan nikmat itu. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita selalu mengingat bahwa nikmat ini, ya, nikmat ini adalah sesuatu yang, ya, mengantarkan kita untuk, ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenar-benarnya. Nah, ini yang kedua. Tapi sebelum itu para jamaah sekalian, ini ada persoalan penting terkait dengan menceritakan nikmat kemerdekaan ini. Ketika kita merasakan suasana yang merdeka seperti ini, maka di antara hal yang saat ini, kewajiban saat ini untuk kita selalu sampaikan adalah bahwa masih ada saudara-saudara kita yang belum menikmati kemerdekaan. Ya. Yang saya maksudkan adalah saudara-saudara kita secara khusus di Palestina. Ya. Maka kewajiban kita at-tahaddus bin ni'mah, menceritakan kemerdekaan ini, ikut menyuarakan kemerdekaan mereka. Ya. Kita ini punya hutang konstitusi, bahkan hutang budi. Ya, hutang budi ya namanya, terhadap bangsa Palestina yang sejak awal mengakui kemerdekaan negara kita. Maka para jamaah sekalian, apalagi dengan penindasan, ya, bukan lagi genosida yang dilakukan oleh Yahudi Israel, ya, laknatullahi alaihi, ya, kepada saudara-saudara kita di Gaza secara khusus, ya. Bukan, ya, sengaja tajwi'. Apa itu tajwi'? Sengaja melaparkan mereka sampai
hari ini masih berlangsung itu. Dan ya, kita bermohon kepada Allah ya, dengan kelemahan kita yang sampai saat ini belum mampu memberikan ya, bantuan yang maksimal untuk saudara-saudara kita di Gaza. Maka ini juga bagian daripada at-tahaddus bin nikmah, karena kita sudah rasakan. Kita sudah rasakan kemerdekaan kita ini nyaman, kondusif, kita bisa beribadah dengan baik. Tidak ada yang mengganggu kita, meskipun persoalan banyak di bangsa ini. Kita juga tidak bisa menutup mata, ada persoalan di bangsa kita ini. Tapi dari sisi kita bisa melaksanakan ibadah, suasana kita yang cukup kondusif, itu mengingatkan kepada kita bahwa mereka saudara-saudara kita juga berhak untuk mendapatkan hak yang sama. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita rasakan nikmat iman, nikmat kemerdekaan ini sesuatu yang mengenakkan kita, menjadikan kita nyaman, maka kita ingin nikmat itu juga dirasakan oleh saudara kita. Ini yang kedua. Yang ketiga para jamaah sekalian, terkait dengan poin yang pertama ini, jadi setelah kita mengakui, menceritakan, apa yang ketiga? Rukun nikmat itu adalah kita tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan murka Allah terkait dengan nikmat itu. Jadi melakukan amalan yang sesuai sebagai bentuk kesyukuran yang Allah berikan kepada kita dengan nikmat yang Allah berikan. Maka kemerdekaan ini seharusnya diisi dengan sesuatu yang tidak mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Masya Allah, ini contoh saja di sebagian tempat, saya tidak tahu sekarang ini, tapi sebelumnya biasanya perayaan 17-an itu, ini mohon maaf, perayaan 17 yang lalu. Kalau sekarang saya dengar sebagian wali kota, sebagian bupati itu sudah larang yang apa itu, yang waria itu, penampilan waria ya. Iya, yang waria kan biasanya 17-an itu ya. Iya, gerak jalan ya. Para jamaah sekalian, jangan sampai ini kalau dilihat oleh para pejuang kita, pahlawan kita, mungkin mereka menangis, kok mereka mengisi kemerdekaan dengan yang begini. Laki-laki menyerupai wanita atau sebaliknya, itu laknat dalam hadis. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Termasuk ini, mohon maaf kalau ada, mudah-mudahan tidak ada di Barugai, bapak-bapak pakai apa? Pakai daster main bola. Jangan, itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Laknat. Laknat. Jadi lakukan hal-hal yang ya, kalaupun kita ingin bergembira ya, seperti ya Masya Allah kita di masjid kita ini sebentar dimulai ya, perlombaan yang ya, tetapi dalam koridor yang tidak melanggar syariat. Melanggar syariat. Ya, jangan kita melakukan hal-hal yang justru mengundang murkanya Allah, ya, kemarahan Allah, ya. Meskipun kita ya mengatakan ini bagian daripada kegembiraan, tidak boleh. Jadi para jamaah sekalian, lakukan hal-hal yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Masya Allah. Saya kira ini yang poin yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting. Yang kedua, dan mudah-mudahan singkat juga. Yang kedua, kalaupun kita merdeka, dalam artian kita sudah terbebaskan, tidak berada dalam tekanan dan penjajahan orang lain, bangsa lain. Tapi jangan sampai sebenarnya kita belum merdeka dalam pandangan Islam. Ya. Dalam pandangan Islam, kemerdekaan itu setidak-tidaknya ada dua hal. Kemerdekaan itu bisa dipahami dari dua hal.
Pertama, seseorang dikatakan merdeka kalau penghambaannya itu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Saya ulangi. Dalam Islam, seseorang dikatakan merdeka ya, ketika dia mampu membebaskan dirinya dari penghambaan kepada selain Allah menuju kepada penghambaan semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Ibta'athana Allah linukhrija al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Kalau tidak salah disebutkan oleh Ribai ibn Amir ketika diutus ke perang Konstantinia kalau tidak salah. Di hadapan penguasa dia katakan, kami datang ini, pasukan Islam ini datang untuk tujuan apa? Linukhrijal ibad, untuk mengeluarkan manusia min ibadatil ibad, dari penghambaan kepada sesama manusia ila ibadati rabbil ibad, menuju kepada penghambaan Tuhannya manusia. Jadi dalam Islam, kemerdekaan kita ini ketika kita berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah. Jadi kemerdekaan kita ini ketika kita abad, ketika kita ini jadi hamba. Ya. Kan dalam Islam ada manusia merdeka, ada hamba sahaya. Nah, itu dalam perspektif hubungan sesama manusia. Tapi dalam perspektif hubungan kita dengan Allah, kemerdekaan kita ketika kita jadi hambanya Allah. Ketika kita jadi hambanya Allah, selama kita tidak menjadi hamba Allah, maka kita menjadi hamba yang lain. Itu pasti. Saya ulangi, ketika kita tidak menjadi hambanya Allah, maka secara pasti kita ini menjadi hamba yang pasti. Manusia itu membutuhkan penghambaan. Jadi konsep yang mengatakan orang tidak bergantung pada sesuatu, ateis, tidak percaya Tuhan, itu karena dalam diri kita ada fitrah yang selalu mendorong kita untuk bersandar kepada sesuatu. Maka ketika sandaran kita ini bukan Allah, maka pasti selain Allah, dan itu yang disebut dengan syirik. Maka yang pertama para jamaah sekalian, kemerdekaan kita itu diukur ketika kita mampu memerdekakan diri kita dari penghambaan selain Allah menuju penghambaan kita semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Dan ini butuh proses. Butuh proses. Kita perlu berusaha semaksimal mungkin untuk menghambakan diri kepada Allah. Kata para ulama, maqam, apa itu maqam? Kedudukan yang paling mulia. Maqam, kedudukan yang paling mulia itu ketika Allah mengakui kita ini hambanya. Coba, Nabi dan Rasul dalam Al-Quran itu tidak pernah disebut dengan namanya, dan tidak pernah disebut dengan, Allah menyebut para Nabi dan Rasul itu dengan maqam ubudiyah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud hambanya itu? Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain, innahu kana abdan syakura, itu Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura, Nuh itu adalah hamba. Jadi kita ini para jamaah sekalian, apalagi tugas kita memang menghambakan diri. Maqam, kedudukan yang paling mulia yang harus diikhtiarkan, yang harus kita usahakan dalam kehidupan kita adalah memastikan bahwa Allah ini mengakui kita ini sebagai hamba. Hamba yang kita ikhtiarkan, hamba yang kita usahakan. Karena semua manusia ini, semua makhluk ini hamba Allah.
tapi penghambaan itu kan ada dua, penghambaan yang terpaksa dan penghambaan yang kita ikhtiarkan. Makom ubudiyah ini, makom penghambaan ini, inilah yang harus kita ikhtiarkan itu. Nah, barulah kita dikatakan manusia merdeka. Jadi ada orang hidup di suasana merdeka, ya, kemerdekaan nyaman kondusif, tapi belum merdeka dari sisi penghambaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita ini merdeka dalam pandangan perspektif Islam kalau kita ini bisa menundukkan hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita. Meskipun kita merdeka, suasana kita merdeka, aman, kondusif, tapi belum bisa menang melawan hawa nafsu. Berarti merdeka enggak? Meskipun kita merdeka, nyaman dan seterusnya. Ya. Makanya dalam Al-Quran syaratnya kita masuk surga itu fa amma man khafa, ya, dalam surah An-Nazi'at, fa amma man khafa maqama rabbih, dan orang yang takut, yang memiliki rasa takut, fa amma man khafa maqama rabbih, dengan kedudukan Tuhannya, fa amma man khafa maqama rabbih. Tapi tidak cukup rasa takut, tidak cukup rasa takut, wa nahan nafsa anil hawa, dan dia mencegah dirinya untuk tunduk kepada hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat kembalinya adalah surga. Jadi nanti kita ini merdeka, para jamaah sekalian, kalau kita bisa membebaskan diri kita dari perbudakan hawa nafsu. Nafsu ini perlu untuk selalu kita lawan, ya. Karena kapan kita diperturutkan, kapan kita mengikut hawa nafsu, dia yang akan menguasai kita. Nafsu itu ada berapa dalam Al-Quran? Ada 3, ya. Nafsul mutmainnah. Nah, ini yang kita usahakan. Inilah pemilik apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu nanti yang akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Nafsul mutmainnah. Yang kedua, nafsul lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Nah, ini pemilik orang-orang beriman itu punya nafsul lawwamah. Nafsul lawwamah itu maksudnya apa? Kalau kita terjatuh pada maksiat, pelanggaran, maka jiwa kita ini mengingatkan kita, kamu, ya, kalau sudah sinyalnya kurang, ini bahaya. Tidak ada lagi respon dari diri kita, bahkan kita sudah menganggapnya sesuatu yang biasa, bahaya. Ya, jangan sampai kita masuk kepada pemilik nafsu yang ketiga. Jadi nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah. Ini yang Masya Allah masih istilahnya, meskipun dia terjatuh pada maksiat, tapi masih kuat sinyalnya. Nafsul lawwamah. Dia selalu ingatkan, kamu melanggar, kamu tidak, ini posisinya tidak benar. Ya. Waktu sholat, tidak sholat, diingatkan, sudah azan ini, sudah. Ya. Kenapa tidak ke masjid? Kenapa tidak sholat? Kenapa menunda-nunda sholat? Itu nafsul lawwamah. Ketika kita berada pada posisi yang tidak tepat, melanggar, maka itu diingatkan. Itu masih bagus. Tapi yang bahaya ini sudah yang ketiga, nafsul ammarah. Nafsul ammarah, saya tidak tahu kenapa disebut nafsu amarah dalam bahasa Indonesia, padahal sebenarnya jelek ini. Nafsul ammarah itu artinya apa? Yang selalu mengajak kita untuk melakukan kejelekan. Dia yang memotivasi kita. Al-ammaratu bisu, innan nafsa la ammaratun bisu. Kalau kita tidak bisa kontrol ini, tidak bisa tundukkan, maka nafsu kita ini yang akan mengajak kita untuk selalu melakukan perbuatan yang jelek. Jadi para jamaah sekalian, kapan kita ini masih tunduk pada hawa nafsu kita dan kita tidak bisa mengontrolnya, maka pada hakikatnya meskipun kita merdeka, ya sebenarnya dalam perspektif Islam, jangan-jangan kita ini belum merdeka. 80 tahun ini sudah cukup waktu usia yang lama. Ya, seharusnya, ya apalagi dengan
Indonesia apa targetnya? Indonesia emas 2030 ya. 2030 Indonesia emas. Indonesia emas itu perspektif Islamnya itu bagaimana? Nah ini yang ya jangan sampai ya kita ya betul merdeka tapi sebenarnya ya dalam perspektif Islam ya seorang muslim ya kita ini belum merdeka. Saya kira demikian ya apa yang dapat disampaikan. Ya sekali lagi ini nikmat yang luar biasa kita rasakan kemerdekaan ini, dan ya kita menikmati kemerdekaan itu sesuai dengan rukun-rukun nikmat yang tadi kita jelaskan. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Ya mungkin ada yang mau bertanya atau cukup? Ya. Iya. Ini hari tidak ada market day ya? Oh ada ya? Tapi belum. Iya, silakan. Ini jadi sedulur. Di dalam surah Al-Kahfi. Iya. Dan cerita yang ada di dalam gua. Kemudian berada dalam. Iya. Ashabul Kahfi. Ceritakan ketika di dalam gua ada di sampaikan jangan kamu menceritakan keadaanmu ketika berada dalam gua. Jadi hubungannya dengan masalah nikmat tadi. Nikmat apa sajakah yang tidak perlu diceritakan dan apa yang perlu diceritakan. Hubungannya dari tadi bahwa ketika kita mendapatkan nikmat perlu diceritakan. Dalam surah Kahfi ya. Kita pahami di situ bahwa ketika pemuda itu ingin membelanjakan uangnya, jangan menceritakan ada seperti itu. Iya. Nah, itu kan nikmat yang didapatkan oleh penghuni gua, tapi dilarang jangan menceritakan. Iya. Ya. Ya, bagaimana apanya? Bagaimana atau apa ukurannya kita mana yang boleh ya diceritakan dan mana yang tidak boleh diceritakan? Kalau kita lihat perintah untuk menceritakan nikmat, ya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa alam kadallan fahda wajadaka aidan fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Wa amma, dan adapun terhadap nikmat yang berasal dari Tuhanmu itu fahaddis, maka ceritakanlah. Maka secara umum, konsep umum nikmat itu harus diceritakan. Tapi kata para ulama, menceritakannya itu dalam rangka mensyukuri nikmat dan tidak membuat kita ujub. Tidak membuat kita ujub. Maksudnya kita ini biasanya bahaya ini. Biasanya kalau kita dapat sesuatu kemudian ya ada motivasi nafsunya juga untuk jadi nikmat yang bisa diceritakan itu ketika kita memang dalam rangka mensyukuri, alhamdulillah saya diberikan oleh Allah rezeki ya dan seperti ini, tapi jangan sampai itu menjadikan kita ujub, merasa lebih baik daripada orang lain atau merasa lebih baik daripada ya itu bahaya. Jadi kapan muncul bahwa kita lebih baik dari orang, itu bahaya. Jadi kita ukur di situ. Jadi bukan kepada jenisnya, tetapi bagaimana kita
ya mengukur diri kita ketika kita menceritakan nikmat itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita ingin, kalau dalam perspektif Islam, kita ingin bahwa nikmat itu juga bisa dirasakan oleh saudara kita. Itu yang penting. Ya, jadi kira-kira ya seperti itu. Tapi kapan ya kita ceritakan, tapi ada apa namanya? Iya, perasaan dalam diri. Saya ini lebih hebat dari kamu. Saya ini lebih hebat, lebih. Itu hati-hati. Hati-hati. Nah, inilah persoalan kenapa keikhlasan itu harus selalu ikhlas dalam menceritakan nikmat itu juga penting. Ikhlas dalam menceritakan nikmat itu. Wallahu a'lam. Saya kira seperti itu. Ya, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mau kasih apresiasi dulu karena selalu membuat acara begini. Masya Allah. Iya, ini menarik sekali ya, karena dengan pertemuan seperti ini kita selalu tercerahkan. Yang kedua, ini tadi Ustaz menjelaskan tentang kemerdekaan. Kalau saya melihat dari perspektif ekonomi Islam, sesungguhnya kita ini belum merdeka. Masya Allah. Belum merdeka. Yang merajalela di negara kita ini kan sistem kapitalisme ekonomi ini. Kapitalisme. Ya, sehingga apa dampaknya? Kelompok oligarki menjadi-jadi, dia menguasai sumber daya alam yang lebih banyak. Dan kalau kita lihat data dari Bank Dunia, itu lebih 60% orang Indonesia itu masih kategori miskin. Jadi sesungguhnya apa yang kita rayakan hari ini hanya segelintir orang saja yang menikmati. Tapi pada umumnya orang-orang di bawah itu tidak merasa merdeka. Dan coba kita lihat hari ini, orang rame-rame membuat perayaan apa, itu sebenarnya menurut saya itu hanya hari-hari hanya untuk melupakan kesengsaraannya untuk sementara. Dibuat macam-macam permainan, game-game apa segala macam. Itu sebenarnya hanya cara untuk melupakan kesedihannya untuk sementara. Tapi besok bisa kembali lagi akan seperti yang dulu. Jadi sesungguhnya kita sebagai generasi Islam ini harus tampil menyuarakan bahwa yang benar adalah ekonomi Islam. Ekonomi yang merakyat, tidak seperti yang kita lihat kasat mata hari ini, baik di TV maupun di mana. Ya, banyak program pemerintah wah, tapi tidak ada yang berubah di bawah. Kita tinggal di di Baruga ini, ya mungkin kita hanya segelintir orang saja. Tapi coba kita keluar ke sana, begitu keluar di Baruga ini kita lihat saudara-saudara kita itu. Nah, gimana tanggapan Ustaz? Iya. Tapi saya tanya Ki dulu, kita One Piece, bendera One Piece atau One Piece itu penting, cara menjadi Masya Allah. Yang pertama Masya Allah, kita apresiasi responnya, dan insya Allah masjid selalu buat kegiatan ya, insya Allah ya, meskipun kita rasakan masih secara sosialisasi mungkin belum maksimal, tapi selalu diusahakan oleh pengurus masjid. Yang kedua, ini terkait dengan poin yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa kita belum merdeka kalau kita belum totalitas menghambakan diri kepada Allah. Itu poinnya. Jadi selama sistem yang mengatur kita ini bukan sistem ekonomi saja, selama sistem yang mengatur kehidupan kita bukan sistemnya Allah, maka pada hakikatnya kita ini belum merdeka sepenuhnya. Sepenuhnya. Mau sistem ekonomi, pendidikan, apalagi ketahanan dan seterusnya, kalau belum diatur dengan sistem yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu wa taala itu mensifatkan dirinya dengan apa? Al-Alimul Hakim. Selalu dalam Al-Qur'an, Innallaha huwal alimul hakim. Selalu ya dalam Al-Qur'an, yang maha tahu dan maha bijaksana.
Maha tahu itu maksudnya apa? Dia tahu apa yang kita butuhkan. Al-Hakim, dia tahu posisi. Hakim itu menempatkan segala sesuatu pada tempat yang semestinya. Orang punya hikmah. Maka kalau Allah sudah berikan bahwa sistem yang harus mengatur keuangan atau sistem ekonomi kalian seperti ini, kemudian kita masih pilih sistem yang lain, kita masih anut sistem yang lain, maka bagaimana mau totalitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghambakan diri kepada Allah itu bukan hanya kita di masjid sholat, itu dari aspek ibadahnya. Tapi jangan sampai kita ke masjid sholat, tapi setelah kita selesai sholat, gaya hidup kita bukan gaya hidup yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, termasuk dalam persoalan ekonomi. Ini persoalan ekonomi. Iya, luar biasa, luar biasa, dan itu menentukan. Tadi kita sudah sebutkan di awal ya, bahwa dua hal yang menjadikan ibadah kita ini berkualitas. Pertama, ketika ada stabilitas ekonomi. Tapi kalau ekonomi yang mengatur kita ini bukan ekonomi yang bersumber dari sumber yang benar, maka selama itu pula kita akan merasakan dampak negatif daripada sistem itu. Maka tugas kita para jamaah sekalian, tidak boleh putus asa, tidak boleh berhenti menyuarakan. Apalagi sekarang, masya Allah, kita ada semangat, ada semangat untuk menghidupkan ekonomi Islam. Ada semangat itu, tapi belum maksimal, belum maksimal. Kalau mau ditanya di sini para jamaah sekalian, ini bukan ukuran yang ideal, tapi mungkin bisa dijadikan sebagai patron dasar, meskipun tidak ideal. Saya katakan tidak ideal. Umpamanya sudah punya rekening bank syariah enggak? Kalau masih konven dan seterusnya, meskipun juga bank syariah masih tapi setidaknya minimal tidak ada lagi transaksi ribawi yang hadir dalam. Nah, hal-hal yang sederhana seperti itu harusnya kita munculkan dan kita maksimalkan dalam kehidupan kita. Dan begitu pula hal-hal yang lain. Keberpihakan kita kepada usaha-usaha yang dirintis oleh sesama kaum muslimin. Kita belanja di mana? Kita belanja di mana? Itu dulu. Hal-hal yang sederhana yang seperti itu yang harus kita, jangan sampai kita lebih berpihak kepada usaha yang justru tidak memberikan kemaslahatan kepada kaum muslimin. Selalu biasa kalau belanja ini bahasa di bawah. Kalau di itu mahal sekali. Mau sekali cepat haji itu pedagang yang mau sekali pergi haji. Memangnya kalau dia pergi haji cepat, harusnya kita bahagia. Harusnya kita senang kalau dia bisa pergi haji cepat. Tapi biasa selalu bilang, wah itu kalau ke sana lebih murah. Lebih murah dibandingkan kalau kita ke saudara kita sama muslim. Kira-kira seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kita merayakan kemerdekaan, perayaan-perayaan yang seperti itu, tapi pada hakikatnya kita ingin kemerdekaan kita ini lebih hakiki mentotalitaskan penghambaan kita hanya kepada Allah SWT. Cukup? Yes. Masih ada lagi? Ada teman atau sahabat masih diatur oleh istri. Itu Ini pertanyaan yang kedua yang saya dapatkan dengan redaksi yang sama.
Selama musim kemerdekaan sudah 2. Ini pertanyaan kedua saya dengarkan. Persoalannya teman. Iya, iya. Ya, secara umum saya artinya meskipun ini dibawa pada ini candaan, tapi secara umum dalam Islam kan ada hak suami istri, ya, hukukuz zaujiyah, ya, hukukuz zaujiyah. Sebagaimana suami punya hak, istri juga punya hak. Tapi hakul qawamah itu, hak qawamah. Qawamah itu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Apa itu? Qawwamuna, dia yang mengqawam, mengayomi, memberikan pengayoman kepada wanita. Itu harusnya dimiliki oleh laki-laki, oleh suami, oleh suami. Tapi kalau dibahasakan takut mungkin hiperbola, ya, artinya takut mungkin dalam dalam perspektif tertentu terbatas, ya. Tapi hakul qawamanya, ya, tetap ada. Jadi hakul qawamah itu milik laki-laki, milik siapa? Milik suami, ya, milik suami. Tapi jangan sampai kita berkuar-kuar karena istri kita tidak ada. Iya, jadi para jamaah sekalian, ada hukukuz zaujiyah, dan itu sangat penting. Hukukuz zaujiyah, apa hak suami, apa hak istri, ya, apa hak bersama, ada hak bersama yang dimiliki. Nah, ketika masing-masing menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, maka secara otomatis hak pasangan itu akan didapatkan. Masalahnya, kita tidak menjalankan kewajiban kita secara maksimal. Kita tidak menjalankan kewajiban kita secara maksimal, sehingga ada, ya, katakanlah protes, ada ya, sehingga melahirkan apa itu, ada istilah ikatan suami. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi insya Allah tetap manusia merdeka. Bukan takut, menghargai. Iya. Masya Allah. Iya, saya kira demikian. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Yes, kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.